selamat datang ke dalam program partisipasi literasi. Nah, kali ini saya akan ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi di tempat kerja saya. Nah, untuk bulan Maret ini di minggu kedua, tema yang diusung adalah tentang Hari Konservasi Sites atau CITES, semuanya dalam huruf kapital. Nah, sebelum saya memulai video ini, tentu saja saya sudah melakukan penulisan terhadap karya literasi saya. Ini buktinya. Sudah saya masukkan ke dalam map khusus literasi dan perlu diinformasikan bahwa saya menggunakan lebih dari satu sumber dan semuanya bersumber dari media digital atau elektronik ya. Yang pertama saya menggunakan appendix sites yang saya browsing dulu karena saya penasaran apa sih appendix site itu dan kenapa sampai ada tanggal yang merayakannya. Dan saya tertarik pada satu hewan yang sudah lama saya sukai ya, namanya adalah paus bungku. Kenapa paus bungku? Karena dari bentuk badannya itu sudah beda dibandingkan dengan paus-paus yang lain. Jadi dia punya ciri yang sangat khas. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi di sini sesuai judul saya menuliskan tentang Megaptera nova-angliae. Semoga saya mengucapkannya dengan benar ya. Jadi paus bungku atau humpback whale memiliki nama ilmiah Megaptera nova-angliae. Paus ini sangat besar dengan rentang panjang 15 sampai 16 meter. Kira-kira kalau dibandingkan dengan busur Surabaya, nah panjangnya seperti itu. Tapi beratnya 25.000 sampai 30.000 kilogram. Nah, bayangkan betapa beratnya itu. Apakah satu bis, satu truk seberat itu? Dan bayangkan saja, ini adalah hewan yang bergerak di dalam air. Wah, pasti keren. Paus ini dapat hidup secara berkelompok dan selama 45 sampai 50 tahun. Jadi usia hidupnya cukup panjang ya. Paus bukanlah ikan, walaupun secara kasat mata mirip ikan dan hidupnya di laut. Paus sesungguhnya adalah mamalia, bernafas dengan paru-paru seperti kita manusia. Secara taksonomi, paus bungku termasuk dalam famili Balaenopteridae yang artinya memiliki balin pada bagian mulut untuk menyaring makanan dan termasuk dalam filum Chordata. Artinya dia termasuk ke dalam kelompok hewan yang memiliki tari saraf ya. Oke, hal yang saya suka dari paus bungku adalah satu, bentuk tubuhnya itu khas. Sirip dadanya itu panjang dan kepalanya menonjol agak menukik. Sehingga kelihatan seolah-olah dia itu bungkuk. Nama ilmiahnya juga tidak kalah menarik bagi saya. Nama latinnya itu Megaptera nova-angliae, memiliki arti Big Wing of New England. Nah, atau dalam bahasa Indonesia adalah sayap besar dari New England. Dinamai seperti itu karena waktu zaman-zaman awal pemburuan paus bungku ini ditemui di pesisir New England. Dan siripnya itu panjang besar berwarna putih menyerupai sayap. Jadi deh namanya Megaptera nova-angliae. Dan paus bungku menurut appendix sites atau kepanjangannya adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, dia termasuk dalam kategori appendix 1. Artinya adalah paus bungku ini terdaftar sebagai satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Artinya begini, paus bungku dilarang untuk diadakan penangkaran, perburuan, dan jual beli paus. Jadi paus ini dilindungi oleh hukum internasional.
Bagi yang melanggar, maka dapat dijerat hukum internasional dan dikenai sanksi. Saya harap Paus Bungkuk tetap lestari dengan adanya appendix sites. Paus memiliki peranan penting dalam kelestarian alam, terutama dalam ekosistem laut. Kita juga bisa ikut melestarikannya dengan cara memperkaya wawasan melalui appendix sites ini. Semoga membantu ya. Sesi berbagi berkarya literasi Maret minggu kedua. Sampai jumpa di Maret minggu ketiga.